Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 27 Juni 2022. Berita pertama Top News hari ini datang dari Jawa Barat. Terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di ruas jalan tol Cipularang pada Minggu malam tadi. Kecelakaan ini terjadi di kilometer 92 arah Jakarta, wilayah Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 23 orang dilaporkan dilarikan ke IGD RS Abdul Rajak, Bungursari, Purwakarta. Beberapa korban kecelakaan lainnya sudah dibawa ke Jakarta dan dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Diketahui 15 orang menjalani perawatan serta 8 orang dirawat inap. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Mayoritas korban mengalami luka ringan dan sedang. Kecelakaan ini pun terjadi bermula saat bus laju Prima yang bernopol B7602XA melaju dari arah Bandung ke arah Jakarta menabrak beberapa kendaraan di depannya. Bus ini pun diketahui mengalami remblong. Pada saat kejadian, lalu lintas di kilometer 92 ini sedang dalam kondisi padat, sehingga kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan tidak bisa terhindarkan. Sementara itu, berita terbaru dari kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600, Kejagung RI menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru, yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi, Sutikno Sudarjo. Pengadaan pesawat ini diduga telah melawan hukum dan menguntungkan lessor, serta merugikan keuangan negara hingga 8,8 triliun rupiah. Emir Syah bersama timnya diduga tidak melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan pesawat dengan tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak sesuai kriteria. Garuda Indonesia pun diduga mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dilalui sebagai perusahaan pelat merah. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak dilakukan penahanan karena saat ini Emir Syahsatar masih menjalani masa penahanan terkait kasus lain yang ditangani oleh KPK. Mari kita simak pernyataan lengkap dari Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin dalam video berikut ini. Kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur Penyidikan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Kemudian, selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami, melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi PT Garuda, kami juga
bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Garuda. Nanti teman-teman bisa ditanyakan kepada Pak Menteri BUMN. Masih dari kasus dugaan korupsi Garuda Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir pun memberikan apresiasinya kepada Kejagung yang sudah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Garuda Indonesia ini menjadi bukti terbaru program bersih-bersih yang dilakukan BUMN. Program ini dianggap bukan hanya dilakukan untuk menangkap pihak yang bersalah, namun memperbaiki sistem di perusahaan-perusahaan plat merah dan Kementerian BUMN. Mantan Dirut Garuda Indonesia, Emir Syah Satar, bersama Direktur PT Mugi Rekso Abadi, Sutikno Sudarjo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Selengkapnya kita simak pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers pada siang tadi. Kemarin bagaimana ada confidence voting yang targetnya hanya 61%, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai di atas 61%, mencapai 97%. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN harus sehat. Tetapi tidak kalah pentingnya BUMN harus hadir dalam mengintervensi yang namanya ketidakseimbangan di ekonomi, seperti yang tadi Pak Jaksa Agung sampaikan, apakah nanti kebutuhan pangan dan yang lain-lainnya, di mana Bapak Presiden hari ini sedang sangat concern karena memang pangan ini sangat bergejolak termasuk energi. Nah, ini yang kita dorong, dan saya dengan segala kerendahan hati, dengan tim kami dari BUMN sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak kejaksaan dan tentu pihak BPKP. Dan memang sejak awal pun kita melibatkan tentu lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dalam pencegahan, dan tentu bersama kejaksaan dalam hal perbaikan daripada sistem yang akan dijalankan dan penindakan tegas. Tentu kita akan juga mendorong program lainnya yang saya belum bisa sampaikan hari ini karena tadi baru diskusi. Insya Allah, bagaimana kalau kita berkolaborasi, profesional, transparan, hasilnya bisa menyeluruh, diselesaikan dengan baik. Kita beralih ke kelangkaan minyak goreng. Pemerintah akan membatasi pembelian minyak goreng curah rakyat seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Pembatasan ini pun dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah pun akan mensosialisasikan hal ini selama 2 minggu sejak Senin hari ini. Lantas seperti apa mekanismenya? Mari kita simak pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Supaya tata kelola distribusi minyak goreng curah menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen, pemerintah sejak 27 Juni yang akan datang akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan pembelian minyak goreng curah. Pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nantinya, setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi tidak perlu merasa khawatir, karena mereka masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi. Pembelian minyak goreng curah ini di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 NIK per harinya dan dijamin bisa diperoleh dengan harga
eceran tertinggi yaitu 14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Jumlah tersebut kami anggap sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga bahkan usaha-usaha kecil. Minyak goreng curah dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual dan pengecer yang terdaftar resmi dengan program Simirah 2 dan juga melalui pelaku usaha jasa logistik dan eceran yaitu warung pangan dan gurih. Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai masih ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah, rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu. Jadi kita juga perlu bersabar untuk menunggu hasilnya. Semua ini merupakan upaya bersama dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengurai masalah minyak goreng. Pada tahap awal tentu saja akan membutuhkan penyesuaian, tapi saya ingin meyakinkan masyarakat pasti akan cepat beradaptasi dengan sistem baru ini. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Dan kami memantau secara detail semua gerakan-gerakan ini. Dan kami tidak bisa dipengaruhi siapapun mengenai ini. Karena kami melakukan exercise, melakukan perhitungan-perhitungan dengan data-data yang akurat, dan kita dengarkan semua pendapat-pendapat yang masuk pada akal kita, itu kita jadikan, membuat satu bagian daripada proses pengambilan keputusan. Hari ini aturan baru dalam pembatasan pembelian minyak goreng yaitu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai diperlakukan. Namun nyatanya fakta di lapangan, banyak penjual yang belum mengetahui hal tersebut. Lantas seperti apa yang terjadi di lapangan? Mari kita simak faktanya dalam liputan berikut ini. Kebijakan minyak goreng curah yang sebelumnya berbasis subsidi, kini pemerintah secara resmi mengubah menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik. Selanjutnya, pemerintah pun memastikan ketersediaan minyak goreng domestik agar berada pada harga yang terjangkau. Sebelumnya, untuk pembelian minyak goreng curah, masyarakat pun diminta menunjukkan KTP. Tetapi, kini pemerintah menetapkan aturan baru, yaitu dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan sebagai alat pemantau dan pengawasan selama di lapangan, sehingga diharapkan bisa meminimalisir penyelewengan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Minyak goreng curah dari yang terjadi berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik DMO dan kewajiban harga domestik DPO. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga minyak goreng akan kembali menjadi tidak terjangkau. Supaya tata kelola distribusi minyak goreng curah menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen, pemerintah sejak 27 Juni yang akan datang akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan pembelian minyak goreng curah. Pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nantinya, setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi tidak perlu merasa khawatir, karena mereka masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi. Meskipun aturan ini baru dimulai pada hari ini, jurnalis IDN Times menemukan fakta di lapangan. Ternyata beberapa kios belum mendapat arahan dari otoritas tempat, sehingga aturan yang berlaku masih menunjukkan dengan KTP yang dimiliki. Di sini udah tahu belum sih atau ada kebijakan soal kalau beli minyak goreng curah itu pakai aplikasi Peduli Lindungi? Belum ada ya berarti untuk sejauh ini ya. Nah, kalau untuk KTP sendiri Bu, itu udah berlaku belum kalau di sini pembelian dengan Sudah. KTP? Sudah. Nah, sistemnya seperti apa tuh Bu? 2 liter KTP, 1 KTP. 5 liter 1 KTP. 5 liter 1 KTP. Kalau untuk KTP, jadi pagi kita pakai jualan minyak goreng, sore kita setor sekalian fotokopi kita storin ke atasan.
Berarti untuk yang peduli lindungi belum Bu ya? Belum kalau untuk peduli lindungi. Pemerintah pun hingga saat ini masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembelian menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, untuk masyarakat yang belum memiliki aplikasi ini tidak perlu khawatir karena masih dapat menggunakan NIK. Gilang Padutanaya, Alia Ahyarini dari Jakarta untuk IDN Times. Kita beralih ke berita dari Jerman. Presiden Joko Widodo tiba di kota Munich pada hari Minggu kemarin pukul 18.40 sore waktu setempat. Jokowi bersama Ibu Iriana beserta rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Jokowi bertolak ke Jerman dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu kemarin pukul 10 pagi. Terbang selama 13 jam dan disambut Menteri Urusan Eropa dan Internasional Negara Bagian Bavaria, Melanie Holm, Dubes RI untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, serta pejabat pertahanan RI Kolonel Budi Wibowo. Usai dari bandara, Jokowi bersama rombongan langsung menuju hotel untuk beristirahat. Dan di hotel pun ada sejumlah WNI yang sudah menunggu kedatangan Jokowi. Jokowi pun turun dari mobil untuk menyapa WNI dan Menlu Retno Marsudi sudah menunggu kedatangan Jokowi. Retno datang ke Jerman lebih dulu untuk mempersiapkan kedatangan Jokowi yang rencananya akan menghadiri KTT G7 pada hari ini di Istana Elmau. Jokowi akan mengajak negara KTT G7 untuk menyerukan perdamaian dunia. Salah satunya upaya perdamaian Rusia dan juga Ukraina. Orang nomor satu di Indonesia ini pun mendorong dan mengajak negara KTT G7 untuk mencari solusi tentang krisis pangan dan energi yang sedang melanda dunia. Setelah selesai di Jerman, Jokowi akan pergi ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky. Selanjutnya ia juga ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terbaru dari jemaah yang tewas di Tanah Suci. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps. Gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab. Udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Para jemaah calon haji Indonesia diimbau tidak melakukan perjalanan jauh di Makkah, Arab Saudi menjelang puncak haji. Hal ini karena akan ada pemeriksaan terkait. Imbauan ini diserukan agar para jemaah haji tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan ibadah haji. Selain itu, hal ini disebabkan beberapa hari lalu ada kejadian rombongan jemaah yang ditahan karena perizinan. Satu rombongan ini mengambil batas untuk umroh sunnah, namun jauh dari kota Makkah. Akibatnya para jemaah tersebut ditahan sehingga harus dijemput oleh jemaah haji mereka. Pada tahun ini Arab Saudi memang melakukan pengetatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2022 terkait perizinan. Hal ini terlihat dari aktivitas di lokasi-lokasi checkpoint menuju kota Makkah. Dengan pengetatan ini diharapkan lalu lintas di kota Mekah tidak terjadi kemacetan panjang menjelang puncak haji. Karena seluruh jemaah akan berangkat ke Arafah hingga proses puncak haji dan kembali ke Makkah. Masih dari berita haji, Jubir PPIH Ahmad Fauzin memberikan informasi yang merinci terkait 14 orang jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi hingga hari ini. 87 jemaah haji juga dikabarkan sakit. Lalu seperti apa informasinya? Kita simak penjelasan dari Ahmad Fauzin dalam video berikut ini. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH Embarkasi
dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah haji reguler yang tiba di Jeddah sebanyak 3.318 orang, sehingga total yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 72.092 orang. Sementara itu, jemaah haji khusus yang telah berada di Tanah Suci sampai hari ini sebanyak 3.015 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua, Senin 27 Juni 2022, akan diberangkatkan sebanyak 12 kelompok terbang dari 9 embarkasi, yaitu BPN Balikpapan, BTH Batam, JKG Jakarta Garuda Indonesia, JKS Jakarta Saudi Airlines, LOP Lombok, PLM Palembang, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 3.940 orang dengan rincian sebagai berikut. BPN 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. BTH 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. JKG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 188 orang. JKS 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 820 orang. LOP 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 109 orang. PLM 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. SOC 3 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 720 orang. SUB 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang, dan UPG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 87 orang, 76 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 11 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat sampai hari ini sebanyak 14 orang. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 35 derajat Celcius. Kami selalu mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram, tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan agar jemaah mengoptimalkan fasilitas dan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia, di antaranya adalah di Madinah dan Makkah, seluruh jemaah haji diberikan layanan makan 3 kali sehari, air mineral dan air zam-zam. Paket ziarah melalui Muassasah Adila di Madinah. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah diberikan layanan konsumsi 1 kali makan. Pemerintah juga menyediakan transportasi sholawat atau bus sholawat, yaitu angkutan antar jemput dari tempat akomodasi atau hotel atau maktab ke Masjidil Haram pergi pulang 24 jam. Di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga disiapkan petugas sektor khusus yang selalu bersiaga 24 jam untuk memberikan perlindungan, terutama jemaah yang tersesat dari rombongannya. Setiap harinya di Makkah juga dilaksanakan pembimbingan manasik dan konsultasi ibadah lainnya. Di bidang kesehatan, pemerintah juga memberikan layanan pengecekan kesehatan rutin melalui PPIH kloter masing-masing, di samping menyediakan klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah dan Makkatul Mukarramah. Bagi jemaah sakit, pemerintah juga memberikan pendampingan dan pembimbingan setiap harinya. Oleh karena itu,
kami mengimbau kepada seluruh jemaah agar memanfaatkan seluruh fasilitas dan layanan yang telah disediakan serta patuhilah seluruh aturan. Berhubung waktu pelaksanaan puncak hajian semakin dekat, cukupkan istirahat, makan tepat waktu, selalu menjaga kebugaran dan kesehatan, sehingga diharapkan jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf dengan sehat, lancar, dan tertib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi persiapan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Dari Bandung, saat narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 20 kg narkotika jenis sabu siap edar dari dua tersangka dengan inisial EL dan JS. Sabu sebanyak 20 kg ini ditemukan ketika polisi berhasil mengamankan EL. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika sabu itu berasal dari Pekanbaru dan diperintah oleh dua pelaku lain yang kini berstatus sebagai daftar pencarian orang. Dalam jual beli tersebut, EL dijanjikan akan menerima sejumlah uang ratusan juta jika berhasil mengantarkan ke Jakarta. Sabu ini disimpan di kediaman temannya yaitu JS, terkubur di halaman rumah agar tidak diketahui oleh petugas. Tapi petugas tidak terkecoh dan berhasil mendapatkan barang bukti sebanyak 20 kg. Rencananya sabu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya. Kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui ada atau tidaknya kaitan antara aksi para pelaku dengan jaringan internasional peredaran narkotika. Dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menargetkan Timnas U19 menjuarai Piala AFF yang akan berlangsung mulai tanggal 2 Juli mendatang. Untuk memperkuat Timnas, PSSI berencana mempercepat proses naturalisasi 3 pemain. Berikut kita simak liputan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang didampingi manajer Timnas U19 Endri Aryawan dan Direktur Teknik Indra Safri meninjau langsung latihan skuad muda Garuda usia 19 tahun di Stadion Mandia Senayan, Jakarta. Para pemain Timnas U19 sedang fokus menjalani latihan bersama pelatih Sintayong guna menghadapi Piala AFF U19 yang akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada tanggal 2 hingga 15 Juli mendatang. Timnas U19 ini antara lain diperkuat oleh Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand yang juga tergabung di Timnas Senior. Saat meninjau latihan, Ketua Umum PSSI menargetkan skuad muda Garuda ini bisa menjuarai Piala AFF U19. Semuanya sedang berlatih, ya kita doakan target untuk 19 dan 16 juara. Kalau target momen hanya semifinal, ya, mudah-mudahan bisa lewat itu. Hal lain di luar ini berkaitan dengan naturalisasi, kita tunggu penyelesaian administrasi untuk Sandi dan Jordi. Untuk senpati nama sedang berjalan, ya, mudah-mudahan mereka bisa main dari FIFA Matchday nanti. Kita harapkan tiga-tiganya, paling tidak 2 orang tersebut bisa bermain, ya, memperkuat pasukan kita.
Selama mengikuti ajang Piala AFF U19 sejak 2002, Timnas Indonesia baru 1 kali menjuarai pada tahun 2013. Timnas U19 kali ini berada di grup A bersama Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar di 2 stadion, yakni Stadion Madia Senayan dan Stadion Patriot Bekasi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salah Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.